Kelahiran Pancasila tidak lepas dari peran penting Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia pada saat merdeka. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyampaikan lima rumusan dasar negara. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan rumusan dasar negara yang saya kemukakan. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei tahun 1945, Dr. Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara. Hadirin yang saya hormati, saya akan menegakkan rumusan dasar negara yang saya kemukakan. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan rumusan dasar negara yang saya akan kemukakan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Sidang BPUPKI berakhir dan belum ada hasil kesepakatan negara. Dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Abi Kusno Jokro Sojoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. Pada tanggal 20 Juni tahun 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta tersebut akan disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saya hormati Ketua Panitia 9 dan anggota pada komisi. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan isi dari Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu, apakah rumusan dan isi Piagam Jakarta ini sudah tepat? Jika belum tepat, silakan berpendapat. Saya tidak setuju dengan bunyi pada sila pertama. Bunyi sila pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kita bangsa Indonesia memiliki berbagai agama, budaya, ras,
Jadi sila pertama kita harus menggantikannya. Bagaimana para bung semua menyetujuinya? Saya setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju karena di bangsa Indonesia ini sebagian penduduknya lebih banyak memeluk agama Islam. Jadi menurut saya kita harus menggunakan sila pertama yang dikemukakan oleh Bung Karno. Saya setuju. Saya tahu dapat yang dikemukakan oleh Mr. Indra Marang. Baik, pada sila pertama akan kita diskusikan. Sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 orang tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singo-Dimejo, dan Teuku Muhammad Hasan. Dr. Andus Muhammad Hatta akan mendiskusikan mengenai perubahan dari Piagam Jakarta tersebut. Baik, dari hasil perundingan dari kami dan para bung pada bunyi sila pertama yang dibaca oleh Bapak Insinyur Soekarno yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bunyi pada sila pertama harus diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena di negara Indonesia memiliki berbagai suku, agama, budaya, dan ras. Jadi pada sila pertama kita menggantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Semuanya setuju? Maka Insinyur Soekarno akan menyampaikan 5 dasar negara yang sah. Hadirin yang saya hormati, hasil dari sidang atau rapat Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Bung Hatta telah disetujui oleh para tokoh Islam. Jadi telah ditetapkan bahwa bunyi pertama sila Pancasila, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan sila Pancasila tersebut telah diresmikan menjadi 5 dasar Pancasila. Setuju?